Halo, selamat siang Selamat teman-teman. siang, Apakah Ibu. kedengaran suara Ibu? Oke, Halo, Bu. ya, selamat siang. Mohon maaf ya, Halo, tadi Bu. pagi-pagi itu mendadak ya. Ibu juga habis tes PCR. Puji Tuhan, yang tes PCR kemarin siapa yang ikut hari Senin? Ada yang ikut nggak? Hasilnya kita yang di SMP dan SMA negatif ya, puji Tuhan ya, untuk di sekolah kita. Baik, teman-teman, untuk video pembelajaran pramukanya nanti menyusul ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Sekarang Ibu ganti pramuka bahasa Indonesia ya, yang tadi pagi itu pramuka ya. Baik, kita tunggu dulu teman-teman yang lain ya. Sambil menunggu teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bagi nusa dan bangsa. Mari teman-teman berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, siapa kira-kira sih yang sudah selesai untuk cerpennya? Boleh di-share screen dong, kalau yang sudah. Ada sudah belum? Ada yang sudah? Oke, Ibu absen dulu ya. Kita sudah ada 15 siswa. Mana yang lainnya ya? Sebentar. Oke, yang Ibu Rika panggil, tolong sebutkan salam dari mana kalian? Nah, kalau Ibu Rika dari Kemayoran, ya, salam dari Kemayoran. Oke, Ibu absen dulu. Jangan sampai kalian nggak tahu lagi posisi rumah kalian di mana ya. Oke, Ibu absen dulu. Marvel. Salam dari nggak tahu. Rumah kamu Salam dari matahari. Matahari. Emang kamu tinggal di matahari. Oke, lanjut ya. Calvin. Yasin. Lovena. Nolan. Ibu, Yasin hadir, Bu. Salam dari bulan, Bu. Salam dari bulan. Salam dari Kelapa Gading. Salam dari Kelapa Gading. Oke. Lovena, kamu di mana, Lovena? Kenapa? Kamu ada di mana? Di Kelapa Gading. Oh, rumahmu di Kelapa Gading juga ya. Oh, Ibu Faiz hadir, Bu. Faiz ada di mana, Faiz? Salam dari Binjai. Emang kamu Halo, di Bu. Binjai? Jason hadir ya. Salam dari Mars ya, Bu. Salam dari Mars. Binjai. Emang kamu dari Binjai? Binjai kan Sumatera. Faiz di mana sih? Bu, saya dari Binjai. Rawamangun ya, Faiz ya? Iya, Bu. Oke. Tadi mana kok udah pada ini sih loncat-loncat nih? Aubrey tidak ada. Oke. Steven. Oke, Steven juga tidak ada. Sebentar ya, Ibu absen dulu. Ibu tulis dulu. Steven. Tadi Nolan ada ya, dari Kelapa Gading ya, Nolan ya? Iya. Oke, terima kasih. Soalnya rata-rata kalau Ibu tanyain, kamu udah ada di mana? Pada nggak tahu daerahnya. Cuma taunya Kelapa Gading saja. Ya, kamu harus tahu ya, teman-teman ya, letak kamu ada di mana ya.
Oke, sebentar. Grade 9. Stephen. Lalu tadi siapa tadi yang Ibu Rika panggil? Aubrey. Wilbert James. Salam dari dunia. Setiabudi. Oh, Setiabudi. Jauh banget ya, kamu macet ya. Ya, James. Bu. Itu dari sekolah pulang 2 jam. Itu 2 jam kalau macet. Tapi kalau enggak ya 1 jam. Itu kamu 2 jam dari jam berapa sampai jam berapa itu? Halo Ibu. Jam Hai, Cecil. 5 sampai 7. Ya Tuhanku. Ngeri sekali. Wih. Oke, oh Stephen sudah masuk. Oke, sebentar ya. Tadi siapa? Aubrey. Aubrey, tidak ada ya Aubrey ya? Aubrey, Stephen, Wilbert, James, Jason tadi sudah, Faiz sudah, Rafael. Salam dari Bondowoso. Gundu. Kamu tuh. Kevin. Kevin tak ada ya? Lalu Rico. Hadir. Oke. Rico lagi di jalan juga nih nanti. Enggak, Oh, di rumah. enggak. Oh, di rumah. Gary. Pawan. Salam dari Kelapa Gading. Oke. Oh, Gary di Kelapa Gading. Hadir. Pawan di mana? Stefani. Di Kelapa Gading. Pawan di Kelapa Gading, bukan di ini juga ya, di Setiabudi juga ya, daerah situ ya? Kan. Oh, Stefani. Kailen. Tumben, Kailen tidak ada. Wih, sinyalnya. Apa, salam dari Binjai. Singi. Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Oke. Jenis. Salam dari Kelapa Gading. Oke, salam dari Kelapa Gading. Cencen. Salam dari Depok. Oh, Depok. Oh, Cencen Depok ya? Bukan ini ya? Bukan Bogor ya? Afril. Salam dari Pondok Indah. Oh, Afril Pondok Indah. Bukan di PIK ya kamu ya, Fril? Oh, bukan. Oh, April rumahnya jauh, Bu. siapa? Macet lagi. Siapa? April. Iya, Pondok Indah. Lumayan, sama itu sama Setiabudi lu. Tapi lebih jauh lagi si Jolin. Jolin di Cikarang. Oke, Jolin tidak ada. Lalu Kailin, sorry. Kailin tadi udah masuk. Salam dari Kuningan. Oh, si Kailin apalagi tuh kalau sore macetnya luar biasa itu. Sama Setiabudi. Cecil, Sabel. Salam dari Kelapa Gading. Oke, Sabel tidak ada. Eni. Eni ada? Eni ada di mana, Eni? Di rumah. Di rumah. Rumahnya di mana, Eni? Oke, baik teman-teman. Untuk bab, kita kan baru sampai bab 2 ya. Untuk bab 1 dan 2, nah, penulisannya silakan dikumpulkan. James sudah oke, sudah bagus. Silakan yang lainnya dikumpulkan ya hari ini ya. Terus minggu depan sudah mulai video cerpennya. Silakan kasih ke Ibu Rika. Kita sudah masuk minggu depan midterm yang kedua.
ya. Jadi tolong untuk tugasnya minggu ini ada pemeriksaan PR. Jadi tolong penilaian hariannya harus diselesaikan hari ini, ya. Oke. Jadi ketika kamu mau presentasi, ya, membuat cerpen, nanti ada pertanyaan, Ibu Rika cerpennya gimana? Kalau Ibu Rika saranin sih lebih baik cerpen buat hasil karya sendiri, jika bisa. Kalau tidak bisa, kalau kalian mau buat hasil mau sadur punya orang lain silakan, tapi jangan lupa dicatat, ditulis bahwa kamu menyadur dari punya siapa, hasil karya siapa. Tapi ingat, nah ini tidak sembarangan ya. Ketika kamu menyadur, kamu harus memperhatikan kaidah kebahasaannya, ya, struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi tidak hanya menyadur saja atau mengambil dari hasil karya orang lain, tapi struktur cerpen pendek itu harus ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kalau tidak ada 3 ini, maka akan Ibu suruh buat ulang lagi. Ingat ya teman-teman, dan tidak ada namanya hari ini mau dikumpul nilainya, Ibu masih nguber-nguber kalian. Ingat kalian kelas 9. Ibu hanya sekali berikan di WhatsApp, grup dan WhatsApp pribadi. Jadi ketika Ibu kasih, kalian tidak kasih juga, ya. Siapa, Bu? Jika deadline-nya sudah deadline untuk pengumpulannya terlambat, mohon maaf, Ibu hanya bisa kasih nilai minimal. Minimal berapa? 30. Mungkin di antara teman-teman di sini sudah merasakan ya, dapat 30 kemarin waktu bidan pertama. Jadi hati-hati ya teman. Buatlah sebisa kalian, mau seperti apa nanti hasilnya tidak masalah. Pasti Ibu hargai. Ya. Oke, tolong James, teman-teman kameranya dibuka dulu dong, supaya difoto dulu. Nanti takutnya nge-lag, tiba-tiba menghilang semua. Nanti teman-temannya. Udah ada 21 orang, kita ada 26 ya, kita ada 26. Kita ada 27. Berarti ada 5 orang yang tidak hadir. Kevin, Aubrey, Kak Kellen tadi masuk ya. Singi ada tidak Singi ya? Tidak ada. Kevin tidak ada juga. Lalu Singi tidak ada. Aubrey juga tidak ada. Jolin tidak ada juga. Kira-kira siapa lagi nih yang belum bisa panggil Ibu Rika nih? Di sini ada 21. Tapi yang Ibu catat 4 orang yang tidak ada. Kita ada 28 orang. 27. 4 orang tidak ada, harusnya kan 23. Oke, sudah difoto? James sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Pancang di sini siapa sih ya pancangnya? Cen, tolong dong Cen, cari Cen. Siapa yang belum ada Cen? Ibu sih dapat 5 orang ya. Kevin, Aubrey, 4. Singi dan Jolin. Kira-kira siapa nih? Tadi sudah di absen, mungkin keluar kali ya. Faiz ada, Yasin ada. Oh, Sabel yang tidak ada ya. Ya, Sabel belum ada. Oke, 5 orang. Baik, teman-teman. Oke, terima kasih Jem fotonya. Baik teman-teman, kita masuk ke materi masih tetap cerpen. Jadi ketika kamu membuat cerpen,
seperti ini yang akan Ibu nilai nanti. Ya. Sebentar, Ibu share screen dulu. Ya. Jadi struktur dan aspek kebahasaan cerpen, ya. Ini dia strukturnya. Tadi sudah ada 3 ya, yang tadi sempat Ibu Rika beritahu. Ibu di dalam buku itu ada orientasi, komplikasi. Halo teman-teman. Oke. Kedengaran tidak suaranya Ibu Iya. Rika? Iya, halo Bu. Kenapa Bu? Kelihatan tidak? Kedengeran Bu. Kelihatan tidak ininya nih? Jelas Bu, jelas. Enggak, soal Ibu tidak kelihatan kalian. Oke, enggak apa-apa. Jadi di dalam buku di halaman 41 itu ada struktur cerita pendek ya. Ada orientasi, komplikasi ya. Komplikasi di sini masuk ketiga ya. Lalu resolusi. Ya. Di orientasi ini ya, kalau di Ibu pisahkan ya supaya kalian tidak mulai pusing ya. Jadi di sini ada latar, ingat latar ada waktu, tempat dan suasana. Ada tokoh ataupun pelaku dan penokohan di sini di orientasi pendahuluan. Lalu rangkaian peristiwa atau konflik ya, udah mulai konflik di sini ya. Mulai terjadi perselisihan antar tokoh ya teman-teman di sini. Yang kedua, lalu yang ketiga itu komplikasi atau klimaks. Di mana puncak permasalahannya di sini ada fisik, batin ataupun ide. Dan yang terakhir itu adalah resolusi atau penyelesaian. Di mana resolusi atau penyelesaian ini bisa berakhir bahagia ataupun berakhir sedih ya teman-teman. Jadi silakan kalian mulai mencari judul ya. Kalau kalian sudah siap pun boleh dikumpulkan hari ini untuk cerpennya ya. Ingat, orientasi dan pendahuluan ini, orientasi dan rangkaian peristiwa ini bisa kalian jadikan satu ya. Entah ini di bab pertama, entah ini ada di paragraf pertama ataupun di paragraf pertama dan kedua juga boleh. Lalu ketiganya komplikasinya, keempatnya resolusi boleh. Ya, teman-teman ya. Jadi 4 struktur ini yang siap untuk yang ada nanti ketika kalian presentasikan nanti. Ingat, Ibu tidak minta kamu live stream presentasi secara langsung, tapi Ibu minta kalian membuatnya itu melalui video. Ya. Oke? Paham ya, teman-teman ya? Lalu lanjut. Kita masuk kepada tadi sudah masuk ke struktur. Ya. Kita lanjut ke struktur sebentar ya. Dengar nggak teman-teman suaranya? Dengar Bu, dengar. Oke, kedengeran ya suaranya ya. Kalau terputus kasih tahu Ibu Rika. Oke, jadi strukturnya tadi ada 4, berarti kamu bisa misalnya buatnya 4 paragraf, boleh dari situ ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Ini contoh ya teman-teman. Jadi Ibu mau kalian membuatnya seperti ini. Judulnya apa, lalu orientasi dan pendahuluannya, lalu rangkaian peristiwa atau konflik ya di sini, dan komplikasi atau klimaks. Dan yang terakhir, resolusi. Buat simpel seperti ini aja teman-teman. Namanya cerpen, jadi buat sesimpel-simpelnya. Ya, jangan terlalu banyak boleh, tapi ingat, kalau terlalu banyak pun itu sudah masuk ke dalam novel. Bukan cerpen lagi. Makanya kenapa Ibu tidak analisis buku? Ya, sebenarnya enak sih analisis buku ya. Tapi ini karena cerpen, jadi buatlah sesimpel dan semudah mungkin. Ya, dan yang penting adalah harus dipahami.
Oke, silakan Cecil baca orientasi atau pendahuluan di sini. Di sebelah barat ada gunung yang tidak terlalu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat. Tepatnya bukit, tapi dari dulu orang menyebutnya Gunung Beser. Mereka yang ke sana akan merasakan keangkerannya. Seorang tokoh Jaya Sakti yang hilang sembunyi di situ melawan Belanda. Oke. Sekarang di orientasi ini ada apa saja di dalam orientasi ini? Silakan tolong kalian analisis. Di orientasi ada apa saja? Struktur intrinsik apa? Unsur intrinsiknya apa saja di sini? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, Wilbert. Orientasi di sini ada apa saja, Will? Unsur intrinsik ya. Ya, tokoh. Ada tokoh. Oke, terus ada apa lagi? Tempat. Oke, tempat itu apa, Will? Latar. Latar. Latar belakang. Latar Latar belakang. doang. Iya, latar Latar kan doang. ada macam-macam. Ada latar apa ini? Latar tempat atau latar waktu? Latar tempat. Oke, stop. Faiz, latar tempatnya di mana ini? Gunung. Gunung. Oke. Lah, gunung apa ini? Gunung di Binjai, Bu. Gunung Suci. Gunung Sici mana? Gunung Beser. Iya, Gunung Beser, betul. Lalu tokohnya siapa ini? Rafael. Rafa. Wilbert. Tokohnya siapa? Ada berapa nih tokoh di sini? Jaya Sakti. Jaya Sakti tokohnya. Terus ada siapa lagi? Tokohnya ada berapa ini? Dua Orang apa satu? Belanda. Ya, Belanda. Ini kalau di sini sudah terlihat belum? Jaya Sakti ini penokohannya bagaimana? Penokohannya angker, Bu. Dia itu hantu. Ngaco ah. Kamu nih, kan di sini udah kelihatan ini penokohannya antagonis atau tritagonis ini. Atau protagonis. Tritagonis. Antagonis. Antagonis, siapa antagonisnya? Belandanya. Rafael tuh kan jadi. Oke, Belanda menjadi antagonis atau protagonis? Antagonis. Oke. Berarti yang protagonisnya adalah Jaya Sakti. Oke, lanjut kedua. James, rangkaian peristiwa atau konflik? Kedamaian kampung mulai terusik saat ada pembangunan jalan besar dan diaspal, ada pabrik, kebiasaan mulai berubah, syukuran tidak ada, kebutuhan hidup meningkat, perselisihan mulai terasa, dan seterusnya. Oke, pinter. Ngerti ya, DST itu dan seterusnya, kode SB dan sebagainya. Kalau DLL dan lain-lain. DKK dan kawan-kawan, Wilbert dan Faiz dan Rafael. Oke, di rangkaian peristiwa atau konflik ini sudah ada perselisihan belum di sini? Belum ada. Yakin? Baru mulai, baru mulai ya. Belanda. Enggak, tapi di sini baru mulai karena kedamaian kampung mulai terusik ya, mulai terusik itu tuh mulai terganggu ya. Nah, di sini mulai perselisihan ini sudah mulai ada walaupun sedikit ya, teman-teman ya. Perhatikan di sini ya. Baru muncul sedikit. Kita masuk pada komplikasi atau klimaks. Silakan. Biar tidak ngantuk, Ibu minta bantuan. Yasin, ayo Yasin. Yasin suka tidak jawab ini. Yasin, silakan Yasin.
Tuh kan. yang ini masih di. Oke, salam dari Depok. Silakan yang dari Depok. Komplikasi atau klimaks dibaca Binjai. yang keras. Sampai aku kan? Nggak tahu ya dari Depok siapa ya tadi ya. Salam dari Oh iya. Depok. Sampai puncaknya pembangunan yang sampai ke kaki gunung besar dan terus-menerus tanda kendali, akhirnya kesulitan air, bingung cari kerja, lahan tidak subur, puncaknya saat El Nino, kebakaran dan banjir melanda. Oke. Apakah sudah ada udah ada konflik di sini? Ada, Bu. Sudah ada konflik belum di struktur ketiga ini? Ada. Ya, sudah ada ya. Konfliknya apa itu? Itu kesulitan air, Iya, terus bingung cari kerja. betul. Oke, ini adalah komplikasinya ya atau munculnya masalah di sini. Ya. Lalu struktur yang keempat yaitu resolusi atau penyelesaiannya. Nah, bagaimana untuk resolusi dan penyelesaiannya? Silakan coba Ibu minta bantuan Jenis. Halo Jenis. Sepi ya, nggak ada Aubrey ya. Audrey. Audrey sudah di Taiwan. Oke, silakan Jenis. Oke. Jenis sedang tidak aktif. Afril, silakan Afril. Oh ya, Silakan Nak, yang keempat, silakan dibaca. kita harus bersahabat agar alam pun bersahabat dengan kita. Jaga keseimbangan, banyak orang yang merasa pintar padahal tidak, katakan. Betul. Kita harus bersahabat dengan alam. Sama seperti sekarang peraturan di Korea ya. Kalau kemarin itu suami Ibu Rika mau pulang ke Indonesia itu tidak bisa. Karena harus ada keluarga yang meninggal, terutama orang tua, ataupun pernikahan. Ya kan? Sedangkan ibu izinnya itu untuk baptis bayi. Wah, ditolak, sudah tidak bisa ya. Dan ternyata sekarang peraturan baru adalah kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Tapi bukan berarti kita lepas kendali dan lepas kontrol. Tetap jaga prokes ya. Makanya kenapa kemarin suami Burka bisa pulang ketika Pak Jokowi sudah menjadi presiden Gerakan 20, langsung semua yang pekerja yang di Korea itu sudah dapat izin untuk pulang ke rumah karena sudah hampir 2 tahun ya sejak pandemi Korea Selatan itu ditutup ya. Jadi ketika sudah ada di Korea tidak bisa keluar dan ketika sudah keluar pun tidak bisa masuk lagi ke Korea. Tapi sekarang peraturan terbaru kita bisa ini ya teman-teman bisa luas. Ya kenapa? Tadi panggil ya? Iya nggak apa-apa Jenis. Nanti ya nanti lagi. Oh, iya, Bu. Nggak apa-apa. Iya. Sinyalnya juga kayak kamu nggak bagus itu. Nggak apa-apa. Oke lanjut ya teman-teman. Jadi Ibu sama seperti Bapak Presiden kita harus hidup berdampingan juga ya dengan pandemi seperti ini, tapi tetap jaga imun kita, jaga antibodi dan tetap bahagia. Itu kunci ya. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi ini ya. Jadi nanti ketika kamu mau presentasi seperti ini, judulnya apa? Kalau bisa sih, kalau kamu misalnya ambil dari cerpen siapa, itu biasanya suka ada covernya ya teman-teman, itu dilampirkan. Lalu kalau cari orientasinya atau pendahuluannya, lalu rangkaian peristiwanya seperti apa, resolusinya seperti apa, komplikasinya seperti apa. Jadi buat seperti ini. Kalau misalnya Ibu saya langsung
struktur aja ya boleh. Saya nggak pakai rangkaian peristiwa ya Bu, saya langsung aja ke resolusi. Nanti rangkaian peristiwanya itu nanti ada di resolusi misalnya. Boleh. Jadi orientasi, resolusi, langsung komplikasi, boleh. Oke, paham ya teman-teman ya? Paham, Bu. Jadi nanti buatnya seperti ini. Jadi yang kamu jelaskan. Dan jangan lupa di awal ataupun di akhir, mengapa kamu tertarik dengan cerpen ini? Alasannya apa? Jangan lupa pesan moralnya ya disampaikan. Oke, kita lanjut ya. Ini dia aspek kebahasaan di dalam cerpen. Itu pasti ada kalimat deskriptif yang menggambarkan atau melukiskan kesan panca indera. Ya, panca indera itu kan berarti yang bisa kita rasakan, baik penglihatan, kita bisa merasakan meraba, mendengar, penciuman, ya. Jadi contoh di sini di sebelah barat ada gunung yang tidak terlalu besar. Disebut gunung. Barangkali tidak tepat. Tepatnya bukit. Tapi dari dulu orang menyebutnya gunung beser. Berarti kita menggunakan penglihatan. Besar ya. Di sini udah besar. Terus ternyata gunungnya itu tidak besar ya. Ternyata itu bukit. Nah, seperti itu. Lalu lanjut di sini ada sebentar ya. Kita masuk kepada kata ekspresif, di mana bermakna kuat dalam emosi atau nilai rasa tertentu. Nah, contoh, diam itu yang membisu. Menangis, tangis, berarti menangis dalam keadaan sedih. Keras, membatu. Hewan, binatang. Jadi, di mana makna ini kuat dalam emosi atau nilai. Ya. Lalu majas. Nah, ini gaya bahasa ya, majas. Ada simile, ada metafora, ada personifikasi, ada hiperbola, ada litotes ya. Seperti itu. Jadi kalau aspek kebahasaan itu tergantung dari kalau kamu menulis cerpennya tentang roman itu biasanya banyak sekali yang menggunakan kalimat deskriptif ataupun gaya ataupun menggunakan majas atau hiperbola. Misalnya, wajahmu cantik, bagaikan rembulan di pagi hari. Wah, itu kan memang kalau pagi-pagi kan cerah ya, seperti itu juga boleh. Ya, kali itu menggunakan hiperbola. Ya, teman-teman. Kita lanjut di sini. Ini aspek kebahasaannya. Nah, contoh. Nah, dalam bahasa majas di sini. Jadi cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain, ya, teman-teman. Contoh, semile. Itu perbandingan langsung. Seekor burung bla 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 dia terbang bagai batu yang lepas dari katapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Nah, metaforanya perbandingan tidak langsung. Dia memiliki hati batu. Berarti keras kepala seperti lembu. Lembu itu apa ya? Seperti sapi ya. Tapi dia yang jantannya. Lalu personifikasinya itu biasanya mengorangkan benda mati. Jadi biasa benda mati itu seolah-olah adalah makhluk hidup. Ya, contoh awan. Maaf. Awan tertatih-tatih melintasi langit. Tertatih-tatih itu maksudnya jalan itu sampai, kamu tahu nenek-nenek kan, jalannya kalau sudah tua itu manual itu jalannya pelan-pelan. Nah, itu namanya tertatih-tatih. Jadi awan itu jalannya agak pelan sekali melintasi langit. Lalu gunung beser akan marah kalau dibuka. Wow, bayangkan ya, seorang gunung bisa marah. Seperti apa ya marahnya? Nah, itu kan jadi kan mengorangkan benda mati.
Ya, hiperbola, melebih-lebihkan. Ya, petir menyambar membelah bumi. Bayangkan petir kok bisa membelah bumi. Nah, suaranya selembut sutra. Siapa ini ya? Nah, ini biasanya cerita-cerita dalam roman ya, teman-teman. Lalu litotes itu biasanya memperhalus atau merendahkan diri. Silakan mampir ke gubuk kami. Mohon maaf ya, silakan makan apa adanya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi yang harus kalian renungkan di sini, banyak orang yang merasa bisa, ya, tapi tidak banyak orang yang bisa merasa. Tuh, hati-hati. Jadi orang merasa bisa, tapi tidak banyak orang yang bisa merasa. Karena disitulah kepekaan kita diuji, empati kita dinanti, dan rasa memiliki kita dihargai. Ya. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan sebelum Ibu Atika akhiri pembelajaran kita? Untuk video pramukanya menyusul nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Oke ya, deal ya, tidak apa-apa ya. Oke, gimana? Siap ya untuk minggu depannya untuk presentasi ya teman-teman ya. Videonya ya, simple aja kayak tadi. Enak sih bikin sendiri. Atau mau ambil punya ide orang, lalu kalian mau edit juga is okay, nggak apa-apa. Bagaimana? Ada pertanyaan? Dan tidak mau kalian kumpulkannya itu ketika Ibu sudah memasukkan nilai, input nilai, kalian baru kirimkan. Ibu tidak mau seperti itu. Oke, bagaimana? Bisa ya? Ibu itu jadi ya, kapan terakhirnya? Oke, start kita midterm itu Ibu kasih waktu untuk kelas 9 itu 2 minggu. Ya, 2 minggu, minggu depan Senin Selasa kita sudah mulai presentasi video ya, sudah minimal harus ada beberapa, kita ada 27 siswa ya. Jadi Ibu nggak mau numpuk di satu hari, atau Bu nanti aja Bu Selasa. Jadi minggu depan ini minimal sudah ada kurang lebih 8 ataupun 10 orang yang sudah untuk share videonya mereka. Terus sisanya minggu berikutnya. Jadi 2 minggu berturut-turut atau 4 pertemuan itu sudah harus selesai untuk presentasi. Oke? Kalau misalnya Ibu ternyata video saya itu lama, ya nggak apa-apa. Jadi nanti tetap ya. Jadi untuk minggu depan kira-kira James oke ya? Wilbert, Rafael, Faiz, Yasin. Iya, Bu. Oke ya, minggu depan ya, sudah Ya, siap Bu. ya. Tinggal di share aja, nggak usah live presentasi. Oke ya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini seperti tadi yang kita renungkan. Banyak orang yang merasa bisa, tapi tidak banyak orang yang bisa merasa. Karena disitulah kepekaan kita diuji, empati kita dinanti, dan rasa memiliki kita dihargai. Oke, salam sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Selamat siang teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang, Bu. Dadah. Ya, bye. Ibu, thank you. Thank you Bu, Ya. terima kasih. Kembali kasih.